Mungkin itu tali dipakai buat ngikit Sisi, ucap Yugis terlihat sangat khawatir. Belum tentu, belum tentu juga yang disekap itu Sisi, ujar Dimas. Apa ada petunjuk lain? Doni dan Yugi saling berpandangan, lalu menggeleng. Ya udah, kita cabut dulu aja. Ruri menepuk pundak Yugis. Sambil nunggu kabar dari teman-teman gue, mereka pun mengangguk setuju. Dengan berat hati Yugis mengikuti langkah mereka untuk pergi dari rumah itu dengan tergopoh-gopoh. Ia berjalan di barisan paling belakang menuju pintu keluar. Begitu keluar dari pintu rumah itu, tiba-tiba ia terbelalak. Tak sengaja matanya menemukan sesuatu yang berkilau. Teman-temannya menoleh. Tanya Liana, mata Yugis berbinar, raut wajahnya antara senang dan sedih. Sisi, itu beneran Sisi. Bibirnya bergetar, matanya berkaca. Semua teman-temannya saling berpandangan keheranan. Ini cincin Sisi. Yugis membuka tangannya, menunjukkan apa yang telah ia temukan. Gue yang ngasih ini ke dia. Mungkin cincin itu terjatuh saat Mika mengeluarkan isi tas Sisi dan anak buahnya tak menyadari ada cincin yang tertinggal. Saat mengemasinya kembali, Luna langsung mengambil cincin itu dari tangan Yugis lalu memperhatikan benda itu. Loh, serius? Yugis mengangguk mantap. Gue serius. Gue ngasih cincin itu pas Valentine kemarin. Gue yang medisini sendiri. Liana dan Nadira ikut memperhatikan cincin yang belum pernah mereka lihat itu. Mereka mulai emosional. Itu berarti Sisi benar-benar diculik. Mereka sedih membayangkan hal buruk. Itu terjadi pada sahabat mereka. Halo. Ruri langsung mengangkat telepon yang baru berdering sekali itu ke timur. Tankis, BRO. Lalu ia mengakhiri teleponnya. Mobil-mobil itu bergerak ke timur. Gue kontak teman-teman gue, ujar Doni. Gue juga, tambah Rohan. Semua orang sibuk menelpon siapapun yang berada di arah perginya mobil-mobil itu, lalu kemudian bergegas mengambil motor masing-masing. Siapa tahu masih bisa kekejar. Di tengah jalan, teman Ron menelpon Ron, memberitahu plat nomor persis mobil-mobil itu. Lebih gampang untuk informan-informan lain yang di depan mengenali mobil yang dimaksud. Nadira yang dibonceng Liana menelpon maminya Zizi, melaporkan keadaan mereka sekarang dan menyuruh Mami Mariska untuk menelpon polisi. Kejar-kejaran pun berlangsung sesuai informasi yang didapat, bahkan personil pengejaran bertambah, teman-teman. Di tim Taekwondo ikut mengejar karena ditelepon Yugis dengan motor masing-masing. Dimas pun tak lupa mengerahkan teman-teman futsalnya untuk memblokir jalan agar mobil-mobil itu tak pergi terlalu jauh. Ada apa ini? Tanya Mika mengernyitkan dahinya. Ia bangkit dari senderan kursinya. Mela menginjak rem mobil yang dibawanya. Justin yang duduk di belakang bersama Zizi pun penasaran. Mereka melihat segerombolan orang bermotor memblokade jalan. Ada karnaval atau apa nih? Justin celingukan melihat jalan di sekelilingnya. Mela membunyikan klaksonnya, berharap orang-orang itu membukakan jalan. Di belakang, Jeep yang ditumpangi para bodyguard bayaran Mika dan Justin pun berhenti. Lelaki-lelaki berbadan besar itu turun dari mobil lalu maju ke depan. Ada apa nih? Seru salah seorang dari mereka. Tak ada jawaban. Orang-orang yang memblokade jalan itu hanya berdiam diri. Para bodyguard saling berpandangan keheranan. Minggir kalian, kita mau lewat. Tetap tidak ada yang bergeming. Minta dihajar, apa mereka? Gumam bodyguard yang lain, sikat. Para lelaki berbadan besar itu maju bersamaan, disambut teman-teman futsal Dimas. Mereka pun berduel. Kenapa sih mereka? Mika tak habis pikir, bukannya minggir, mereka malah minta dihajar. Cih, paling preman-preman kecil yang minta pajak jalan. Ujar Justin, biarin aja, biar mereka tahu rasa. Sementara Zizi hanya pasrah terduduk lemas, tak tertarik dengan apa yang terjadi. Di tengah pergelutan, rombongan Yugis dan kawan-kawan pun tiba. Suara-suara motor itu membuat Mika dan Justin penasaran. Ada apa lagi ini? Mika menoleh ke belakang, sontak ia menganga begitu tahu siapa yang datang. Mampus, kita ketahuan.
Shit! Maki Justin sambil meninju jok yang didudukinya. Mendengar itu, Sisi pun ikut melongok ke belakang. Secercah harapan kini tergambar di wajahnya. Yugis pekiknya, ia terharu sampai meneteskan air mata. Kala melihat rombongan Yugis maju ke depan, teman-teman taekwondo Yugis ikut mengeroyok para bodyguard bayaran itu. Suasana riuh Yugis tahu. Sisi ada di mobil merah itu. Ia menggedor-gedor kaca mobil dan berusaha membukanya. Sisi. Kebetulan yang dia gedor bertepatan dengan tempat duduk Justin. Buka. Titah Justin pada Mela. Begitu Mela membuka kunci, Justin langsung mendorong Yugis dengan pintu hingga Yugis terjatuh. Ataheya. Sisi menjerit kaget. Justin, Luna, Liana, dan Nadira terperanjat kaget begitu tahu siapa yang keluar. Yugis yang tersungkur pun tak kalah kaget. Doni membantunya berdiri. Jadi, ini semua ulah lo. Sergah Yugis dengan mata penuh amarah. Justin menutup kembali pintu dengan membantingnya. Kenapa? Lo kaget? Sial, harusnya gue udah duga, itu pasti elo. Justin tertawa, tak ada rasa takut di wajahnya. Yugis membuang krupnya, lalu menghantam wajah Justin dengan satu pukulan. Justin tersungkur ke pintu mobil, tapi ia segera bangun menyeruduk Yugis dan menendang dengan keras kaki Yugis yang terluka. Sisi menjerit-jerit menyaksikan kejadian itu dari dalam mobil. Ia menggedor-gedor kaca mobil, memohon pada Justin untuk tidak melakukan itu. Doni segera menghantamkan Justin ke mobil dengan lengannya. Dimas dan Ron pun membantunya, sementara Ruri membantu Yugis berdiri kembali. Yugis mengerang. Kesakitan ia tak kuat berdiri. Luna, Liana, dan Nadira menggebrak sisi lain mobil, mendesak agar pintu mobil dibuka. Sial! Jerit Mika, ia tampak stres dengan apa yang terjadi. Buka atau gue hancurin mobilnya. Ancam Liana sambil mengacungkan batu besar yang ia temukan di pinggir jalan. Melihat itu, Nadira dan Luna pun ikut mencari batu besar di sekitar sana. Bersama-sama mereka mengancam Mika. Ahaya! Mika menjerit-jerit sambil mengacak-ngacak rambutnya. Akhirnya ia memerintahkan Mala untuk membuka pintu mobil karena ia tak rela mobilnya terluka. Sisi segera keluar dari mobil. Sisi, seru teman-temannya, senang dan harum menjadi satu. Mereka berhamburan memeluk Sisi. Ya ampun, Luna menangis memegangi wajah Sisi yang penuh lebam, tangannya gemetaran. Mereka semua menangis sambil berpelukan kembali. Tapi tak lama kemudian, Sisi teringat Yugis. Ia segera berlari ke tempat Yugis, lalu memeluk kekasihnya yang tengah terduduk di aspal itu sambil kesakitan. Yugis menyambut pelukan Sisi erat. Sisi menangis sejadi-jadinya melihat kondisi Yugis. Begitupun Yugis yang patah hati melihat keadaan Sisi. Maafin aku, pekik Yugis. Rasanya dadanya sangat sesak karena sedih melihat Sisi. Seandainya aku lihat email kamu, ini gak akan terjadi. Sisi menggeleng. Ini bukan salah kamu. Ia sesegukan, Mika. Semua terkejut ketika melihat Mika dan asistennya diamankan oleh teman-teman Dimas. Semua bodyguard bayaran pun berhasil dilumpuhkan tak lama kemudian. Polisi pun datang ketika gorden dibuka. Perlahan mata Sisi pun terbuka. Hari sudah pagi dan ia cukup lama tertidur lelap. Ia memperhatikan keadaan sekitar. Ia tahu ia sedang berada di kamar rumah sakit. Kamu udah bangun, sayang. Mami terlihat senang. Kamu baik-baik aja. Apa ada yang sakit? Sisi menggeleng pelan. Papi baru saja masuk ke ruangan. Kamu udah bangun? Mata Papi terbelalak. Ia segera memeluk putrinya. Mami tiba-tiba menangis. Maafin Mami ya. Sayang, Mami terlalu keras sama kamu. Seandainya Mami nggak ngelakuin itu sama kamu, ini semua nggak akan terjadi. Sesalnya iya. Teresa, maafin Papi juga ya. Nak, ucap Papi. Sisi yang harusnya minta maaf. Mik, ujar Sisi lemah. Mereka pun memeluk Sisi. Kamu lapar gak? Sayang, mau makan apa? Tanya Papi setelah suasana mencair. Sisi terdiam sejenak.
Sisi kangen nasi goreng buatan Mami. Mami tersenyum. Iya, membelai lembut rambut anak semata wayangnya itu. Iya nanti, kalau kamu udah pulang ke rumah, Mami bikinin nasi goreng ya. Sisi mengangguk. Sisi. Teman-teman Sisi datang. Senyum Sisi mengembang. Pagi-pagi amat, ujar Mami. Papi hanya tersenyum. Iya dong, Mi, kita kan sahabat yang baik. Celoteh Liana, kita kangen sama Sisi. Sambung Nadira. Ia pun memeluk Sisi. Ya udah, kalian kangen-kangenan aja dulu. Mami sama Papi mau nyari sarapan dulu buat Sisi ya. Sekalian buat kita, Mi celetuk Luna. Lah, Mami melongo. Iya, Mi kita juga lapar. Nggak sempet sarapan tadi. Dukung Liana. Dasar kalian. Mami tertawa kecil. Ya udah, nanti kita beliin buat kalian juga. Papi dan Mami pun pergi. Sisi memastikan orang tuanya benar-benar sudah pergi. Yugis gimana keadaannya? Bisiknya tak sabar. Ia sudah sangat penasaran, tapi ia tak berani bertanya pada orang tuanya. Mengingat hubungan mereka baru saja membaik, Yugis juga dirawat, tapi gak di rumah sakit ini. Dia dibawa orang tuanya ke rumah sakit yang dokter ortopedinya udah terkenal bagus. Jawab Luna, lukanya parah ya? Air muka Sisi menampakkan kekhawatiran. Sepertinya begitu. Jawab Luna lagi. Tahun ajaran baru pun dimulai. Sisi tak jadi homeschooling, ia diizinkan kembali ke sekolah. Setelah kejadian itu, Sisi menahan diri untuk tidak bertemu Yugis, walau ia sangat khawatir. Mereka hanya bisa bertukar kabar lewat ponsel. Sisi tak ingin membuat masalah kembali dengan menemui Yugis. Ia ingin menjaga perasaan orang tuanya. Sisi pun turun dari mobilnya, siap menjalani hari yang baru di sekolahnya. Sisi. Para sahabatnya langsung menyambut kedatangannya di gerbang sekolah. Sisi pun memeluk mereka dengan sumringah sambil berjingkrak-jingkrak bak anak-anak TK. Ayo kita menuju, ujar Luna, kelas baru hu. Seru Liana, Nadira, dan Sisi secara serentak, lalu mereka berjalan sambil tertawa cekikikan. Tanpa sengaja mata Sisi menangkap sesuatu, ternyata Yugis sudah memperhatikannya dari kejauhan. Sisi pun melemparkan senyuman ke arah kekasihnya itu kali pertama. Mereka bertemu lagi sejak kejadian penculikan kemarin. Yugis tampak sudah sehat, ia tak lagi dibantu oleh Kruk. Luna menghampiri Resi dan Ana yang sedang duduk menikmati makan siang mereka, disusul Liana dan Nadira. Wah, ada temennya si kriminal nih, ujar Luna sambil menggebrak meja. Resi dan Ana terperanjat kaget. Wah iya, nih. Liana memangku tangannya, gak tahu malu, tambah Nadira. Resi memejamkan matanya menahan emosi sekaligus malu. Semua anak di kantin memperhatikan mereka. Nadira iseng mengucurkan air yang ada di depannya ke makanan Resi dan Ana. Harusnya kalian dipenjara sama kayak temen lo itu, ucapnya pelan. Kita nggak tahu apa-apa. Ana gagap. Kita bener-bener gak tahu Mika orangnya kayak gitu. Resi pun mengangguk setuju. Alah, mana mungkin penjahat mau ngaku. Liana melengos, kita beneran gak tahu. Kita gak terlibat. Bantah Resi meyakinkan, kalau kita tahu dia bakalan ngelakuin itu, kita bakalan cegah dia. Tambah Ana, Surya, kita gak tahu apa-apa. Tak lama Sisi datang, lalu menyuruh teman-temannya mundur agar mereka tak lagi mengganggu Resi dan Ana. Sisi banyak belajar dari kejadian kemarin bahwa jangan pernah memati kemarahan seseorang, karena itu bisa menjadi hal buruk untuk diri kita sendiri, seperti yang pernah Yugis katakan. Padanya, kejadian penculikan yang melibatkan Mika dan Justin kemarin menghebohkan seluruh sekolah. Bahkan mereka berdua langsung diding. Oh, dari sekolah? Terus mereka berdua kabarnya gimana? Tanya salah satu teman Sisi di Cheers saat mereka mulai latihan hari pertama, sementara mereka ditahan. Dulu sampai persidangan. Ada kemungkinan hukuman mereka ringan. Meski mereka otak dari penculikan itu, selain karena mereka masih di bawah umur, juga ini kejahatan pertama mereka. Tutur Sisi, gitu kata pengacara gue. Maria, kecil-kecil otaknya udah kriminal, sahut seseorang yang lain.
Sisi hanya tersenyum kecil menanggapinya, ini semua juga salah gue. Ujarnya kemudian, gue udah ngebuat mereka marah. Makanya, kalian jangan kayak gue ya. Jangan jahatin orang, kalau gak mau dijahatin balik. Biarin aja ada orang yang suka sama cowok kalian. Yang terpenting, cowok kalian gak nanggapin mereka, dan sebisa mungkin jaga jarak sama orang yang suka sama kalian, tapi kalian gak suka dia balik. Jangan bikin mereka salah paham dan ngerasa di PHP-in. Widih, bisa banget ya lo gak dendam sama mereka, padahal mereka udah jahatin lo. Sisi kembali tersenyum tanpa dia sadari. Yugis memperhatikannya dari pintu GOR. Ia bangga pada Sisi, gadis itu terlihat semakin dewasa. Mobil keluarga Sisi tiba di parkiran sebuah cafe yang sangat Sisi kenal, cafe milik keluarga Yugis. Kenapa mami milih cafe ini, Seh? Gumam Sisi dalam hati. Ia keluar terlebih dahulu, disusul mami. Lalu papi yang mengendarai mobil tersebut. Ayo, masuk. Ajak mami, tapi ia masuk terlebih dahulu. Memang mami yang mengajak Sisi untuk makan malam di luar dan memberi perintah pada anaknya itu untuk berpakaian sedikit formal, karena katanya sekalian mami akan bertemu dengan teman lamanya. Maka, dari itu, Sisi memakai dress pendek berwarna black, dengan rambut kedua sisinya terikat di tengah, dihiasi dengan bandoluku senada dengan warna dressnya. Tak lupa menenteng tas kecil di tangannya, tapi yang juga berpakaian rapi semi-formal, menggandeng Sisi memasuki cafe. Suasana cafe itu sangat Sisi kenal, karena itu cafe tempat Yugis dan ia merayakan Valentine kemarin. Tapi entah, kenapa hari itu cafe terasa sepi. Sisi memperhatikan sekeliling cafe, ada beberapa perubahan positif di cafe itu. Kak Yuna memang hebat. Ia mengelola bisnis keluarganya dengan sangat luar biasa. Padahal ia tidak hanya menghandle satu cafe saja. Selamat datang. Suara seseorang membuyarkan lamunan Sisi, Tante Monik. Seru Sisi dalam hati. Ia menganga kaget. Hai. Mami menyambut cipika-cipiki mamanya Yugis itu. Di belakang Mama Monik, sudah ada apa, dan bersiap menyalami Mami Mariska dan Papi. Mereka saling tersenyum lebar, terlihat sangat akrab. Hai Sisi sayang, sapa Mama Monik pada Sisi seraya mencium kedua pipi gadis itu. Tantiuk bisik Sisi pelan, ia masih terlihat kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Kamu kelihatan udah akrab sama anak aku? Celetuk Mami Mariska. Iya, dong. Mama Monik mengerlingkan matanya pada Sisi. Sisi tersenyum kecil, masih tak mengerti apa maksud semua ini. Kenapa Mami kenal sama Mama Monik? Tiba-tiba Yugis datang dari arah kitchen. Ia terlihat tampan dengan kemeja lengan pendek berwarna krem. Malam, Tante. Om sapanya seraya menyalami kedua orang tua Sisi. Sisi melotot ke arah. Yugis, ada apa? Tanyanya tanpa bersuara. Yugis hanya tersenyum sambil menggelang, raut wajahnya menggambarkan dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Sisi pun manyuni jadi, sayang pujar Mami. Monik ini adalah teman SMA Mami, sambungnya menjelaskan setelah semuanya dipersilahkan duduk. Sisi membulatkan bibirnya, "Pok, itu cukup mengejutkan," ujarnya dalam hati. Mama Monik tertawa. Iya, surprise juga. Ternyata anak-anak kita satu SMA juga. Iya, Mami baru tahu pas waktu di kantor polisi. Kita akrab banget lo dulu, gak terpisahkan. Sambung Mama Monik, sampai-sampai kita dulu dijulukin tim 2M. Ucap Mama dan Mami serentak, lalu mereka tertawa. Narah, kenapa Mami ngelarang kamu pacaran? Mami memegang paha anaknya, salahin tuh Tante Monik. Mama Monik terkejut, tapi kemudian kembali tertawa. Aku malah lupa kalau ada janji yang kayak gitu. Dasar kamu. Ya, maki Mami Mariska setengah bercanda. Kedua anak mereka hanya terdiam sesekali ikut tersenyum melihat orang tua mereka bernostalgia. Iya, jadi gini loh. Sayang, Mama Monik mengusap rambut anak bontatnya. Mama sama Tante Mariska dulu pernah buat janji. Kalau anak kita sepasang, terus seumuran, harus kita jodohin. Hidangan jamuan pun datang, makasih.
Ucap Mami Mariska. Iya, dan kita terakhir ketemu itu pas sama-sama abis USG jenis kelamin bayi. Klop nih, jenis kelamin bayi kita sejodoh. Habis itu kan Mama pergi ke Korea ikut apa? Sambung Mama Monik. Nah, Mama malah lupa sama janji itu. Ia lagi-lagi tertawa. Mami Mariska menggeleng-geleng melihat sifat sahabat kentalnya itu. Saking sibuknya, bahkan lupa ngabarin ke sahabatnya kalau pulang ke Indonesia. Ia mendelik agak kesal. Maaf, ucap Mama Monik sambil mengatupkan tangannya di depan dahi cewek. Emang gitu, mereka yang bikin janji, mereka yang lupa, celetuk apa mengundang gelak tawa. Sisi akhirnya baru mengerti. Jadi selama ini ia akan dijodohkan dengan pacarnya sendiri. Tapi malah dilarang pacaran dengan orang yang akan dijodohkan dengannya itu. Sungguh lucu hidup ini, kamu udah tahu semuanya? Tanya Zizi setelah berpisah dengan para orang tua. Ia dan Yugis berada di tempat. Mereka merayakan Valentine waktu itu, membiarkan para orang tua merayakan reuni mereka dengan sukacita. Tentang perjodohan ini, Yugis menggeleng, aku juga baru tahu barusan. Ujarnya, tapi kalau tahu mereka temenan, udah tahu pas di kantor polisi waktu itu. Sisi tertawa kecil, lucu ya. Aku dilarang pacaran sama jodoh aku sendiri. Yugis yang sedari tadi berdiri di samping Sisi sambil melihat pemandangan malam, kini bergeser ke belakang Sisi lalu melingkarkan tangannya di perut gadis itu. Syukurlah, aku dijodohinya sama kamu. Ia mengecup-pucuk kepala kekasihnya itu. Sisi hanya tersenyum, diraihnya tangan Sisi, kemudian ternyata ia membawa cincin yang waktu itu, lalu memakaikannya kembali di jari pemiliknya. Sisi sedikit menganga kaget menatap cincin itu. Berkat cincin ini, akhirnya aku bisa nemuin kamu, lalu ia kembali memeluk pacarnya erat. Sejenak mereka menikmati suasana malam itu. Dengan musik romantis yang diputar, Sisi berbalik menghadap Yugis. Ia melingkarkan tangannya di leher Yugis. Syukurlah kita nggak usah backstreet lagi, ujarnya tersenyum manis. Yugis membalas senyumannya, lalu mengecup lembut kening Sisi, membuat jantung gadis itu berdesir. Mereka pun berpandangan dengan mata penuh cinta. Yugis menarik pinggang Sisi, membuatnya lebih merapat, lalu perlahan mendekatkan wajahnya ke wajah Sisi, menempelkan bibirnya pada bibir Sisi. Sisi menyambutnya, lalu mereka pun berciuman mesra, ciuman kedua dalam hubungan mereka.